sekali lagi, seseorang yang menggadaikan HP-nya kepada saya dengan harga 100.000, kemudian sudah habis temponya. Orang tersebut menghilang tanpa kabar. Apakah saya berhak memiliki HP tersebut atau ada hukum yang lainnya? Mohon penjelasannya. Kepada Ustaz Saifuddin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan dalam kitab Mulakhas Al-Fiqhi, dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, disebutkan di sana, wa idza halla ad-dain alladhi bihi rahnun wajaba 'ala al-madin tasdiduhu kad-dain alladhi la rahna bih, li'anna hadha muqtada al-'aqd bainahuma. Qala Allah ta'ala falyu'addi alladhi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la yabkhas minhu syai'a. Nah, apabila berkaitan dengan masalah gade, apabila telah jatuh temponya orang yang hutang, tadi telah jatuh temponya orang yang hutang dengan memberikan jaminan, yaitu yang istilahkan dengan gade, atau dalam bahasa Arab istilahkan dengan rohan. Apabila telah jatuh temponya, maka wajib bagi orang yang hutang tadi untuk segera melunasi hutangnya. Sebagaimana orang yang tidak pakai jaminan dalam hutang. Ini orang bisa hutang dengan jaminan yang dia serahkan dengan gade. Ada pula orang yang bisa hutang tanpa jaminan. Maka di sini kalau sudah selesai hutangnya, jatuh temponya, maka mestinya segera orang yang punya hutang, baik dengan jaminan atau tidak dengan jaminan, untuk menyelesaikannya, untuk membayar hutangnya. Nah, karena inilah yang telah disepakati mestinya pada saat dia melakukan transaksi hutang piutang tadi. Allah Ta'ala berfirman, falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'a. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menjalankan tanggung jawab yang telah diterimanya. Orang yang hutang menyarutang apa yang telah dia hutang. Nah, dan harus bertakwa dalam masalah ini. Tidak kemudian berbohong, tidak kemudian mengatakan tidak berhutang, atau mengatakan hutangnya cuma sekian padahal sebenarnya lebih dari itu. Nah, maka ini kewajibannya. Nah, apabila orang yang punya hutang tadi tidak mau membayar hutang pada saat sudah saatnya membayar hutang, tidak mau melunasinya, maka dia secara syariat dia nanti akan dipaksa oleh hakim untuk membayar hutangnya. Nah, entah itu dengan dia ditahan sampai membayar hutangnya, atau dia disuruh untuk menjual, disuruh untuk menjual jaminan yang telah dijadikan sebagai jaminan, dijual untuk membayar hutangnya. Atau kalau dia tidak mau menjual, ya hakim memaksa dia, hakimnya yang akan menjual dan akan diberikan hasil jualnya tadi untuk membayar hutang. Maka di sini namun tidak semua barang gade kemudian dijadikan sebagai membayar hutang semuanya, tidak. Ini tetap sesuai dengan hutangnya, tidak lebih daripada yang dia hutang. Kalau yang digadekan senilai 1 juta, utangnya ternyata cuma 500.000, maka dia tetap mendapatkan 500.000 saja. Tidak kemudian seluruh
barang yang digadaikan tadi nilainya diberikan kepada orang yang menghutangkan uang kepadanya. Nah, maka di sini pada kasus ini wallahu taala a'lam bishawab, setelah berusaha, ya, apabila Anda yang menghutangkan tidak bisa menemukan orang tersebut, ya, tidak bisa menemukan orang yang menggadaikan HP-nya tadi, ya, setelah berusaha, dan kemungkinan HP-nya akan bisa rusak kalau tidak segera dipakai misalnya atau dijual, bisa rusak, atau Anda sangat butuh uang, ya, maka tidak mengapa HP itu Anda jual dengan harga yang normal, dengan harga yang wajar, ya. Kemudian Anda mengambil hak Anda, misalnya orang itu hutang 100.000 sebagaimana dikatakan, maka Anda mengambil 100.000 saja. Sedangkan sisanya itu adalah milik yang memiliki si pemilik HP tadi. Anda kasihkan saat bertemu, atau kalau tidak mungkin untuk bertemu dan tidak bisa dicari, maka disedekahkan atas nama orang tersebut. Namun kalau dia datang nantinya dan Anda sudah terlanjur mensedekahkan, maka meminta ridhonya. Kalau dia tidak ridho, ya kita yang menanggung, sehingga sedekah yang tadinya atas nama orang tersebut menjadi atas nama kita. Ini wallahu taala a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa dipahami.